Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini perdana podcastnya FKG Unisula nih. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol sama dua dosen muda, dosennya FKG Unisula. Sudah gabung belum ya? Ada Dokter Putri. Assalamualaikum Dokter Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Minal aidin wal faizin. Ya, minal aidin wal faizin Bu Erna. Lama nggak ketemu ya. Iya, Oke, makasih waktunya ya. Kita nanti akan ngobrol-ngobrol nih, ngobrol santai aja kali ya, karena ini juga perdana podcast kita, yang podcastnya ini belum ada namanya. Jadi nanti Sobat Gigi, kalau misalkan ada usulan kira-kira nama program podcast yang tepat apa, bisa tulis di komen di bawah ini. Dan ada juga tamu satu lagi nih, ada Dokter Sheila. Halo, Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam, senang ketemu Bu Erna sama Dokter Putri. Alhamdulillah sehat, minal aidin ya. Ya, oke. Ini nih dari pertanyaan di IG-nya FKG Unisula Official, banyak sekali nih yang penasaran sama kedokteran gigi. Nah, sebenarnya sih kalau kita dulu ngobrol-ngobrol ya, kita kan udah sering ngobrol nih sama Dokter Putri maupun Dokter Sheila. Sebenarnya Dokter Sheila, Dokter Putri itu dulu pernah cerita kalau sebenarnya minatnya tuh nggak di kedokteran gigi begitu ya? Mungkin kita ngobrolnya sama Dokter Sheila dulu nih. Dokter Sheila dulu tuh ceritanya itu kedokteran gigi bukan pilihan yang pertama, pilihan kesekian. Nah, teman-teman mahasiswa emang biasanya gitu sih, kedokteran gigi itu pilihan yang kedua. Pilihan pertamanya itu adalah kedokteran, biasanya begitu. Tapi Dokter Sheila ini entah kenapa pilihannya bukan pilihan pertama, bukan kedokteran juga loh, tapi suatu dunia yang di luar itu, di luar kesehatan. Coba bisa diceritain nggak Dok, dulu gimana sih awalnya bisa terjun ke sini itu gimana? Iya, jadi emang benar kalau anak FKG itu masuk kuliah ke kedokteran gigi itu biasanya emang pilihan kedua atau pilihan pertama. Kalau saya tuh malah entah pilihan keberapa Bu Erna. Jadi benar-benar pilihan detik-detik terakhir sebenarnya. Jadi dulu sebenarnya waktu SMA cita-citanya ada banyak banget. Bahkan pengen jadi presenter TV, bayangin presenter TV gitu. Tapi akhirnya kelas 2 SMA atau kelas 3 SMA gitu saya sudah berkeputusan, saya pengen jadi engineer perminyakan nih, pengen kerja di perusahaan minyak kayak papa saya gitu. Perminyakan gitu. Jadi karena papa saya kan kerja di perusahaan minyak tuh, sering ngobrol tentang cara ngebur, menghasilkan minyak dan segala macamnya. Saya benar-benar wah keren banget kayak gitu. Terus kalau papa saya pulang kerja pakai baju monyetnya itu, baju lapangannya itu tuh kayaknya keren banget gitu. Tahu nggak sih baju monyet yang kayak film Armageddon gitu, zaman dulu banget. Nah itu tuh keren banget. Akhirnya saya keputusan pengen pengen masuk perminyakan. Setelah selesai SMA saya ikut tryout, terus kemudian daftar di waktu itu. Ya, nah waktu itu udah keterima tuh di sana. Terus akhirnya saya udah mutusin, saya nggak bakal ngikut-ngikut daftar-daftar lagi deh di mana-mana. Ini udah sesuai dengan yang saya mau gitu. Tapi akhirnya mama saya waktu itu bilangnya, masa sih anak perempuan kerjanya harus kayak papa nih, keluar masuk hutan bau minyak kayak gitu-gitu, nggak bisa dandan gitu. Terus akhirnya ya udah deh dipikir-pikir ulang, ya udah saya nyoba waktu mau UMPTN. Entah kenapa akhirnya saya milih pilihan pertama itu kedokteran umum walaupun nggak pernah yakin akan masuk. Terus pilihan kedua adalah kedokteran gigi karena nyoba-nyoba gitu. Kalau emang misalnya iya benar, dan waktu itu saya berharap saya nggak keterima karena saya pengen tuh jadinya masuk jadi engineer perminyakan gitu. Tapi ya namanya ini ya rezeki ya, alhamdulillahnya tuh malah keterima gitu waktu itu. Terus papa saya bilang ya sudah terserah kamu maunya yang mana, mau perminyakan kita dukung, kalau mau kedokteran gigi juga nggak apa-apa. Akhirnya saya pikir ya udah deh nyenengin hati orang tua juga nggak apa-apa ya, insya Allah barokah ya. Gitu. Terus akhirnya saya masuklah ke kedokteran gigi. Bahkan karena saya nggak punya bayangan sama sekali kedokteran gigi itu kayak apa, semester 1-2 saya cuma ngikutin aja Bu Erna. Jadi apa yang diomongin dosen, saya dengerin, saya catat, ujian ya ujian gitu, tapi nggak masuk sama sekali. Terus akhirnya sampai di semester 3 atau 4, saya ketemu salah satu dosen saya yang membuat saya akhirnya masuk jadi spesialis orto hari ini. Beliau bilang bahwa tidak pernah ada orang yang salah jurusan gitu. Jadi kalau kamu memang masuk ke jurusan ini berarti memang
ini adalah jalanmu, karena kebetulan dosen saya itu juga nggak pengen jadi dokter gigi, pengennya gitu. jadi pengennya jadi ahli matematika, tapi alhamdulillah beliau jadi dokter gigi spesialis ortodonsi yang keren banget sampai hari ini. Gitu ya. Oke, tahan dulu Dokter Sela. Kita ngobrol lagi sama Dokter Putri. Kalau halo Dokter Putri. Ya, Bu Rena. Kalau Dokter Putri kan mamahnya dokter ya, dokter gigi ya. Iya. Nah, kebetulan nih mahasiswa FKG Unisula banyak juga yang orang tuanya itu juga dokter. Tapi faktanya adalah biasanya ada yang beberapa memang mereka itu orang tua jadi role model. Jadi memang aku pengen jadi kayak mamahku deh, kayak papaku deh. Jadi aku daftar FKG juga begitu. Tapi banyak juga yang ternyata mereka masuk FKG itu karena dorongan orang tua, di mana sebenarnya dalam hati kecil aku tuh nggak mau nih jadi dokter gigi, cuman karena orang tuaku udah punya klinik sendiri, katakanlah udah stabil lah, nanti kalau misalkan aku lulus jadi dokter gigi aku tinggal masuk aja, nerusin aja kayak gitu. Nah, kalau Dokter Putri gimana nih? Boleh nih cerita sama Sobat Gigi? Oke, jadi kalau misalnya waktu kecil itu sampai saya kelas 3 SMP, itu tuh nggak pernah terlintas sama sekali menjadi dokter ataupun dokter gigi. Dokter itu sama ya, kita dokter ya, dokter itu karena saya mikirnya dokter itu disuntik badannya. Jujur saya takut banget disuntik sampai sekarang. Dan sampai sekarang ya? Saya punya prinsip kalau saya harus melakukan sesuatu ke orang, saya harus berani melakukan itu sama orang lain kayak gitu. Nah, saya nggak disuntik, masa saya nyuruh-nyuruh ke orang, kan kayak gitu. Terus kalau waktu SD, saya tuh pengen banget jadi astronot. Nah, saya gara-gara ini Sailor Moon ceritanya. Penggemar Sailor Moon juga ada Putri. Nah, terus SMP ternyata ya badan tingginya cuma segini-segini aja, nggak berkembang, nggak tumbuh kayak gitu kan. Terus habis itu mata juga minus kayak gitu, akhirnya pupuslah harapan. Terus saya suka baca, suka bahasa kayak gitu. Saya mikir saya pengen jadi sastrawan aja lah, masuk sastra kayak gitu. Ditolak mentah. Waktu saya bilang, kamu besok sama orang tua? Iya, mau jadi apa? Nggak tahu, mungkin mau jadi masuk sastra Inggris kayak gitu, atau sastra Jepang, karena saya suka komik gitu. Ngapain? Langsung diomelin saya. Diomelin kan, terus saya diomelin tuh, Allah. Terus langsung, kebetulan waktu itu lagi mau malam mingguan sekeluarga. Di belakang saya itu ada ibu saya. Langsung saya cuma, udah jadi dokter gigi aja. Gitu ceritanya. Terus, dan itu tertanam dalam benak orang tua saya. Anakku itu mau jadi dokter gigi. Jadi bener katanya mau jadi dokter gigi. Iya. Sampai kelas 3 SMA tuh saya masih ya udah mau jadi dokter gigi, tapi ya itu cuman ya udah mau jadi dokter gigi. Kalau ditanya mau jadi apa? Katanya mau kedokteran gigi. Iya, saya mau kedokteran gigi. Katanya iya mau kedokteran gigi. Dan ngelihat apa-apa juga udah nggak ngerti gitu. Teknik tuh kayak apa nggak tahu. Terus ekonomi tuh ya tahu ekonomi tuh kerja di bank misalnya kayak gitu. Tapi saya nggak pernah suka IPS. Jadi dunia per IPS-an tuh udah kayak disilang aja kayak gitu. Pokoknya dunianya mau yang IPA aja kayak gitu. Nah, terus akhirnya ya karena memang jadinya kayak sudah satu kata terucap dari dokter gigi, terus sekeluarga taunya anak saya tuh mau jadi dokter gigi, jadi ya harusnya ke dokter gigi doang kayak gitu. Jadi waktu UM tapi saya pilihan 1, 2, 3 lempeng aja nulisnya FKG sampai shock pilih cadangan lain. Nggak tahu mau milih apa. Karena nggak ngerti lagi milih apa. Ya udah masuk aja. Semester 1, 2 tuh ya kaget, ini pelajaran ngapain? Kok ada fisika lagi, ada kimia lagi. Benar. Saya sebenarnya hafalan itu low. Saya suka hitungan, makanya kan dulu sempat pengen kepikiran jadi arsitek segala karena main hitung-hitungan kayak gitu. Tapi karena kalau suka, makanya waktu semester 1, 2 tuh rasanya tuh belajar tuh ya udahlah ya kayak dokter Sela tadi ya, cuma ngikutin aja, dengerin dosen, kalau dosennya pas lagi bosan ya saya ngantuk aja kayak gitu. Baru ngerti namanya dunia KG itu ya semester mulai KG itu ya semester 4 lah, 3 itu masih separuh-separuh gitu, baru semester 4 sampai klinik kayak gitu baru mulai ya udahlah kayak gitu, jalanin semuanya aja.
Oh, gitu ya jadinya ya. Lalu kalau di KG sendiri berarti tadi semester 1, semester 2 itu masih kayak meraba-raba gitu ya. Ini sebenarnya ngapain sih? Bener nggak sih aku sebenarnya di sini tuh apa namanya beneran jalan hidupku atau enggak sih? Kok nggak jelas sih? Kok kayaknya kalau dokter Putri kan mungkin karena ada role model tadi ya, bayangannya dokter gigi itu ya belajarnya tentang gigi, tapi kenapa belajar fisika? Kenapa belajar tentang apa yang kayak jauh gitu ya? Bisa cerita nggak pengalamannya dulu awal-awalnya itu emang kalau kedokteran gigi belajar apa aja sih? Kebetulan saya sama dokter Sela alumninya sama ya dok ya. Jadi mata kuliah dasarnya juga sama. Nggak tahu ya kalau di Unila saya masih belum hafal untuk mata kuliahnya karena ini kalau di itu dulu tuh semester 1 tuh beneran belajar kewarganegaraan, terus ada fisika, kimia, biologi, bahasa Inggris, bahasa Jepang, terus iya ada. Jadi masih pelajaran-pelajaran dasar, Bu Erna. Oh, masih dasar ya? Kayak mata kuliah universitas gitu? Mata kuliah universitas. Iya, itu mungkin ya mata kuliah universitas. Wajib universitas ya? Mungkin ya. Mungkin karena kita nggak tahu ini mata kuliah wajib mana, kita nggak tahu. Pokoknya yang ada di komputer waktu mengambil SKS ini ya udah ambil satu paket ini kayak gitu. Paketan ya. Ternyata ilmu-ilmu dasar itu kepake di semester-semester selanjutnya gitu. Kayak misalnya kimia itu kepake karena kan ke dunia kedokteran gigi itu makai alat dan makai bahan-bahan tertentu. Nah, kita harus tahu tuh bahan-bahan kimianya tuh aman atau tidak. Nah, itu tuh kimia di situ berperan. Kemudian fisika tuh juga berperan. Kayak misalnya kita mau apa nih namanya? Misalnya saya nih spesialis orto, untuk menggerakkan gigi itu tuh kita ada belajar gayanya, tekanannya berapa. Nah, gitu-gitu juga kepake sebenarnya Bu Erna. Makanya emang di semester 1 tuh kita belajarnya yang dasar-dasar dulu. Oh gitu. Meskipun dulu di semester 1 belum tahu ya ini buat apa sih kayak gitu, belum tahu ya. Benar. Dan emang ya yang namanya hikmah tuh kita taunya di belakangan. Iya. Pokoknya nggak tahu ya udah di ini aja diikutin aja gitu ya. Iya benar, diikutin aja. Dan ternyata tuh semakin semester ke atas gitu tuh semakin menarik ilmu FKG itu, ilmu kedokteran gigi itu gitu. Nah, itu yang membuat kalau saya pribadi itu akhirnya makin mencintai dunia kedokteran gigi. Karena udah masuk. Kalau dokter Stella nih, tadi kan dokter Stella bilang kalau semakin ke atas itu semakin menarik. Apa sih menariknya dari kedokteran gigi? Menariknya tuh banyak banget. Jadi misalnya nih contoh dasar aja ya, ternyata gigi tuh nggak cuma gigi gitu. Oh iya. Justru iya gigi tuh nggak cuma gigi. Jadi walaupun orang mikir oh jadi dokter gigi belajarnya cuma 32 gigi doang gitu. Padahal di situ tuh krusial banget. Bayangin kita mau sehat, kita harus makan makanan sehat. Supaya makanan itu terkunyah dengan baik, kita harus punya gigi yang baik pula kan gitu. Nah jadi berdasarkan pemikiran itu tuh jadi ada banyak hal menarik banget yang bisa kita pelajari di kedokteran gigi. Itu gimana caranya bisa bikin orang makan dengan nyaman, bisa berbicara dengan nyaman, bisa kelihatan cantik, bisa kelihatan menarik. Ya. Benar. Terus malah ilmunya Dokter Putri ngebahas tentang smile design, bagaimana caranya mendesain senyum yang sehat dan menarik, nah kayak gitu. Luar biasa. Ya. Seru banget ya. Kalau Dokter Putri apa nih yang tadinya kan awalnya ya udahlah belum ada pikiran ya udahlah ya pokoknya coba aja dokter gigi kayak gitu. Kira-kira yang bikin akhirnya suka nih, soalnya nggak mungkin kan kalau sampai sekarang ini ambil spesialis kalau nggak suka gitu kan, nggak mungkin kan? Bentar, saya mau ketawa dulu ya Bu Erna. Karena ada yang masih disembunyiin kayaknya. Karena saya tuh saya bukan, kalau saya itu adalah tipe kalau sudah terjun ya sudah seriusin aja kayak gitu. Iya, saya juga sama. Jadi bukan dalam artian oh ternyata nggak menarik terus ya udahlah putus di tengah jalan, enggak. Saya tipenya kalau udah terjun ya udah seriusin aja, perkara cinta suka itu belakangan kayak gitu. Nah, karena udah di dalamnya ya sudah saya berusaha menikmatin aja kayak gitu. Di beberapa semakin lama ya sama kayak dokter Stella, ternyata memang semakin menyenangkan. Kayak kita mempelajari gigi itu ternyata dia emang nggak bisa berdiri sendiri. Gigi satu tuh nggak akan bisa berfungsi dengan baik. Gigi itu emang sebaiknya ya
Misalkan lengkap, kalau nggak lengkap apa yang harus dilakukan, harus diganti, dan itu menarik. Ternyata dari gigi aja tuh bisa mempengaruhi psikologis orang tuh bisa seperti itu. Orang jadi nggak pede karena giginya nggak benar tuh bisa. Cuma yang paling saya sadari setelah saya jadi dokter gigi itu adalah saya kalau ngobrol sama orang tuh pasti lihat giginya orang. Otomatis bukan lagi lihat ya? Iya, bukan lagi lihat matanya orang kan. Katanya juga jaga pandangan, jadi saya lihatnya ke gigi. Baik lagi itu berarti udah masuk ke alam bawah sadar nih. Udah masuk ke alam bawah sadarnya bahwa karena apa ya, tiap hari itu bergelut dengan masalah gigi, otomatis ketika ketemu sama orang pun otomatis yang dilihat pertama kali adalah giginya, kayak gitu. Iya, benar. Gitu ya. Oke. Nah, ini seru banget ya, karena apa namanya, yang tadinya itu awalnya anggot-anggotan, mungkin nggak tahu nih, ya udah deh akhirnya daftar kedokteran gigi gitu aja. Setahun pertama mungkin belum begitu masih belum begitu semangat begitu ya, karena belum tahu menariknya di mana, tapi akhirnya ketahui nih menariknya gigi itu di mana, bahwa yang namanya belajar tentang gigi itu nggak cuma masalah gigi aja, tapi ternyata banyak hal yang bisa dipelajari, dan gigi itu, kesehatan gigi ternyata penting banget, ya kan? Ngefek sama, kalau nggak salah sih ngefek sama kualitas hidup juga ya. Seseorang itu bener. Bisa, kualitas hidupnya bisa dilihat dari giginya, terus kepercayaan dirinya juga, aspek psikologisnya juga, kayak gitu ya. Oke, sekarang nih, kan ini Dokter Putri sama Dokter Sela kan jadi dosen ya, dosen di FKG Unisola. Udah lumayan ya, udah paling nggak kan minimal 2 tahun, berapa tahun ya? 2 tahun. 2 tahun ya, 2 tahun. Otomatis kalau jadi dosen itu kan mau nggak mau harus belajar terus nih. Iya, jadi kayaknya udah deh, kayaknya hidupnya sekarang ya udah kayak dokter gigi, kedokteran gigi itu udah benar-benar jadi jalan hidupnya gitu loh, udah jadi jodohnya gitu kan. Nah, oke. Kalau dulu kenapa sih mau jadi dosen? Siapa dulu nih mau jawab? Siapa dulu? Yang duluan masuk siapa? Ya udah deh, saya dulu. Iya, duluan. Kalau saya itu jujur saya orang yang nggak suka belajar. Saya itu nggak suka belajar. Saya waktu S1 itu pas-pasan nilainya. Cuman saya selalu punya target kayak gitu. Pernah saya IP itu benar-benar anjlok-anjloknya itu juga pernah gitu loh. Ujian remedi berkali-kali itu juga pernah kayak gitu, sampai harus ngalami remedi juga ya, Dok ya? Iya, saya langganan itu. Cuman saya selalu punya target. Pokoknya saya mau lulus IPK saya itu paling enggak 3 kayak gitu. Dan itu waktu saya sudah semester akhir, saya mulai fokus gimana caranya saya harus genjot nilai yang jatuh kayak gitu. Saya dipaksa untuk belajar kayak gitu kan dari situ. Kemudian koas juga kita selalu dipaksa belajar untuk mandiri. Kalau S1 kita belajar sesuai jadwal, waktu profesi saya dipaksa untuk belajar mandiri, karena kalau enggak saya nggak akan pernah bisa ngerjakan pasien saya. Kalau saya nggak ngerjain pasien saya kapan lulus? Karena buat saya, walaupun saya waktu itu nggak suka di FKG, saya masuk ke FKG, saya punya target saya harus lulus tahun sekian kayak gitu. Itu saya kayak gitu. Terus setelah lulus saya pengennya kerja, yang biasa kan, udah lihat teman-temannya kerja, punya duit, saya juga pengen punya duit sendiri kayak gitu. Saya pengen kerja, saya mau PTT. Tapi orang tua saya lebih paham saya. Anakku ini kalau misalnya udah kerja kenal duit nggak akan namanya sekolah kayak gitu. Udah kamu gitu. Oke. Udah sekolah. Waktu sekolah saya tuh sempat bingung antara ngambil SP. Saya emang sempat waktu itu pengen ngambil magister rumah sakitan, Mars. Tapi terus ternyata di program saya ambil periode di sana juga itu ada combined degree-nya. Saya menimbang akhirnya oke. Habis lulus saya mau jadi dosen supaya saya jadi dokter giginya up to date terus, karena kalau jadi dosen saya akan dipaksa untuk terus belajar. Iya, mau nggak mau ya belajar terus ya. Kenapa saya pengen jadi dosen? Karena saya butuh belajar. Karena kalau saya nggak jadi dosen, saya nggak akan pernah belajar, ilmu saya akan mandek kayak gitu. Oke. Jadi emang sengaja nyemplung gitu aja ya, biar mau nggak mau ya, biar terpaksa ya. Oke. Ya, sip. Itu motivasi yang luar biasa ya, Dok ya, daripada kalau nggak kenapa-kenapa. Jadi daripada kalau misalnya butuh motivasi dari eksternal nih, dari luar nih, gimana caranya biar mau belajar terus, ya mau nggak ya udah nyemplung aja dosen, nanti mau nggak pasti mau belajar terus gitu ya. Oke, good point dari Dokter Putri. Kalau Dokter Sela gimana, ngapain sih, kenapa sih mau jadi dosen?
Kalau jadi dosen, karena saya hanya ingin berbagi aja sih Bu Erna, gitu. Jadi kalau misalnya jadi pilihan kerja dokter gigi itu sebenarnya ada banyak banget ya. Mau jadi Oh iya. klinisi kan? Iya, ada banyak banget. Bisa jadi klinisi yang kerjanya di rumah sakit melayani pasien atau di klinik gitu. Atau kemudian bisa jadi kerja di apa namanya di strukturalnya rumah sakit, jadi direktur rumah sakit atau manajer pelayanannya dan segala macamnya, atau menjadi akademisi gitu. Nah, saya berpikiran dengan saya menjadi dosen atau akademisi, saya bisa berbagi gitu, berbagi ilmu yang saya punya ke teman-teman mahasiswa dengan harapan nanti teman-teman mahasiswa bisa nularin ke orang lainnya gitu. Jadi Masya Allah ilmu, nah itu Belajar jadi ya dok ya. ilmunya nggak berhenti. Iya, jadi ilmunya nggak berhenti gitu. Ceritanya sih gitu. Kalau misalnya di klinik, saya hanya bisa menjelaskan ke pasien, tapi berhenti di pasien ilmunya gitu. Jadi pasien akan nyimpan untuk dia sendiri. Sementara kalau saya berbagi dengan teman-teman mahasiswa, insya Allah teman-teman mahasiswa akan berbagi lagi dengan orang lain gitu. Sebenarnya itu aja sih, sesederhana itu aja. Oke. Ada sebuah kalimat saya waktu itu pernah dengar, kita hidup itu kerjakan sesuatu sesuai dengan tujuan akhir kita. Dimanapun juga namanya manusia, tujuan akhirnya kan pasti akhirat. Nah, dan juga saya berpikir ya kalau kita bekerja yang bisa jadi bekal kita besok kayak gitu. Nah, caranya ya kita berusaha banyak menebar kebaikan, banyak menebar ilmu itu. Nah, jadi dokter gigi itu salah satunya jalan untuk menebar kebaikan jadi dokter gigi gitu. Jadi jangan dianggap bahwa jadi dokter gigi cuma gitu-gitu doang. Enggak gitu. Dengan merawat gigi orang kita bisa bikin orang lebih happy, bisa makan lebih nyaman, lebih sehat kayak gitu. Jadi insya Allah ini pilihan pendidikan yang baik, kerja yang baik. Apalagi kalau kuliahnya di FKG Unisula ya dok ya. Iya. Dapat budayanya juga ya. Ada budaya Islam, diajarin apa namanya membantu sesama begitu ya. Islamnya juga dapat begitu ya. Organisasinya juga oke. Iya, organisasinya juga oke gitu ya. Nah ini juga ada yang nanya nih, kalau punya pengalaman menarik nggak sama mahasiswa kita? Mahasiswa FK gitu kayak gimana sih? Katanya ini ya, katanya banyak yang dandan gitu ya. Tajir-tajir begitu, gitu nggak? Tajir-tajir, waduh, tajir atau enggak ya dok Put? Relatif ya kalau kayak gitu ya. Kalau zaman saya sih, kalau zaman saya sih ada yang tajir, ada yang enggak juga gitu. Ada yang masuk dengan memang beasiswa, setelah dari awal masuk sampai lulus tuh beasiswa, jadi dia benar-benar nyari Rp0 juga ada waktu zaman saya gitu. Kalau masalah dandan ya wajar ya, karena di FKG emang kebanyakan wanitanya. Mahasiswanya dari zaman dulu. Fakultas kebanyakan gadis katanya ya. Iya benar. Waktu dulu nggak tahu ya, waktu zaman dokter Sela apakah ada selentingan sama. Jadi kalau waktu saya itu, kalau di IPA yang paling modis itu emang orang-anak kedokteran gigi. Tapi kalau di IPS yang modis itu adalah orang-orang ekonomi. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya berkumpul dalam satu kelompok, itu akan sekali mana yang anak-anak kedokteran gigi kayak gitu. Katanya seperti itu. Cuman memang sih beberapa memang tampak banget kayak gitu loh. Emang nggak tahu ya kenapa anak-anak dokter gigi itu, dokteran gigi yang itu modis-modis banget, saya juga nggak tahu karena saya nggak termasuk. Ya kenapa ada wanita-wanita sih dokter Put? Iya ya kali ya. Tapi kedokteran nggak terlalu kayak gitu loh dok Sela. Oh gitu ya? Iya, kedokteran kan nggak segitunya loh beneran. Masuk di wilayah kedokteran dan kedokteran gigi. Tapi ya emang kedokteran gigi cantik-cantik. Mungkin karena memang sangat mendukung estetik ya. Kita kan banyak banget main estetik ya. Jadinya diajak biar lebih tertanam dalam diri kayak gitu ya. Iya benar. Ya bisa jadi. Oh ya, ini ada pertanyaan lagi nih. Katanya kalau di FKG itu kayaknya banyak ujiannya begitu ya. Kayaknya ujian tiap bulan ujian terus begitu ya. Iya nggak sih? Ya nggak ada terjatuh loh gue. Nggak hujan-hujan mulu gitu, tetap ada belajarnya. Kalau ujian sih pasti terdaftar, terjadwal kok terdaftar. Cuma memang kuliah di kedokteran gigi emang harus rajin membaca. Kalau dari pengalaman saya kayak gitu. Harus baca terus ya dok ya? Iya, harus rajin membaca. Kalau misalnya berjalan-jalan nggak dok? Jalan-jalan sempet dong, harus itu wajib. Tetap ya? Itu harus seimbang. Karena hidup harus seimbang ya? Harus seimbang. Jadi kalau misalnya ada yang bilang kuliah kedokteran gigi nggak bisa jalan-jalan, itu mitos banget. Mitos banget. Tetap masih bisa jalan-jalan. Tetap bisa ya? Tetap bisa happy ya? Bisa banget. Bisa.
Saya termasuk orang yang paling Terus ini jarang jalan-jalan, tapi masih, jadi saya termasuk yang jarang jalan-jalan, tapi masih lumayan pernah jalan-jalan. Jadi yang lebih sering jalan-jalan dan nilainya bagus-bagus banget tuh juga masih ada. Oh gitu. Ya, jadi ini ya, jadi nggak selalu harus waktunya tuh benar-benar harus belajar terus gitu, enggak ya, tetap bisa diatur waktunya ya? Iya, bisa banget. Terus ini Dok, kan kalau di kedokteran gigi yang saya lihat, apalagi kalau di perpustakaan begitu kan bukunya tebel-tebel, bahasa Inggris lagi, berarti harus bisa pinter bahasa Inggris ya mahasiswanya ya? Ya minimal pasif karena emang kenyataannya buku-buku kita masih banyak dari buku-buku luar gitu. Jadi kalau menurut saya sih nggak perlu aktif juga nggak apa-apa, yang penting pasif bisa membaca aja sih sebenarnya gitu. Tapi kalau bisa aktif tuh bagus banget, keren banget. Kalau harus pintar dari awal sih enggak ya, tapi pasti kita akan menjadi bisa dan terbiasa kayak gitu, karena kita pasti akan dipaksa untuk membaca literatur bahasa Inggris, karena kalau misalnya kita hanya dari literatur bahasa Indonesia aja akan kurang update seperti itu. Dan memang kalau mau dapat sesuatu yang lebih banyak ya harus mau untuk membaca dari yang luar, otomatis kita akan dipaksa untuk membaca literatur. Ya kalau nggak bisa ya buka kamus seperti itu, makin lama jadinya ya akan pintar kayak gitu. Oke, gitu ya. Terus ini nih, apalagi kedokteran gigi itu kan alat-alatnya mahal ya, banyak banget perintilan peralatannya gitu ya. Kuliahnya juga mahal nggak? Ya lumayan pricey ya dibandingkan dengan mata kuliah yang lain. Misalnya nih dibandingkan dengan ekonomi ya mungkin memang FKG lebih mengeluarkan duit lebih banyak gitu, karena ya itu tadi kita kan harus beli alat-alat, tapi kalau dipikir-pikir alat-alat itu kan investasi kita untuk masa depan kan. Jadi nanti mahasiswa lulus mereka masih menggunakan alatnya pada saat mereka nanti praktek, jadi nanti akan kembali lagi sih, balik modal gitu kalau kata orang dagang, nanti bakal balik modal. Cepet ya balik modalnya ya? Iya. Kan investasi. Iya, investasi. Kalau di FKG Unisula sendiri nih, karena kan dokter saya sama dokter Putri kan dosen sana ya, kira-kira katanya mahal begitu? Gimana tuh? Buat apa aja sih sebenarnya? Tuh, buat apa aja Dok Put? Jadi kalau misalnya saya bandingkan dari waktu zaman saya masih sekolah sama yang di Unisula, memang di Unisula itu mahasiswanya itu rata-rata alat-alatnya sudah disiapkan sama fakultas, jadi bukan beli sendiri. Kalau zaman saya dulu kan emang harus beli sendiri, otomatis juga mengeluarkan uang sendiri. Kalau di Unisula itu sudah dari fakultas di awal, misalnya handpiece, nanti dari fakultas dapat, jadi nggak usah beli lagi kayak gitu, udah di kolektif. Nah, dana-dana itu ya berasal dari dana uang yang dibayarkan saat teman-teman masuk seperti, jadi sama aja sebenarnya, hanya bedanya zaman saya dulu itu beli sendiri, kalau ini memang sudah dari fakultas seperti itu. Ya, kemudian untuk media praktikumnya juga di Unisula itu lebih keren lah dibanding zaman saya dulu. Kalau dulu kan beberapa kayak harus bikin sendiri, gigi dicetak, digigit, terus bikin sendiri pakai malam atau apa. Nah, kalau di Unisula sudah dibuatkan modelnya dari bahan yang memang lebih menyerupai kondisi di rongga mulut yang asli seperti itu. Jadi memang ya ada uang ada rupa kayak gitu, jadi akan memang berbeda. Tapi mungkin sekali-kali kita bisa ngundang mungkin semacam dokter prima gitu untuk bisa nge-share ke teman-teman sobat gigi sekalian tentang sebenarnya tuh kalau kuliah di FKG beneran mahal atau enggak sih gitu. Nanti kapan-kapan kita bisa ngobrol Bu Erna sama dokter. Ya, kayaknya soalnya pertanyaan ini tuh banyak banget nih yang tanya di FKG Unisula kok kayaknya mahal banget kayak gitu ya. Tadi kan udah dijelasin gambarannya, sebenarnya akan balik lagi nih. Nah, sebenarnya detailnya seperti apa mungkin nanti kita bikin podcast bareng sama WD2 kita, Dokter Prima, gitu ya. Oke, kalau Dok Put mau tanya nih, Dok Put sama Dok Sel, dosen-dosen FKG itu galak gak sih? Enggak ada yang galak kayaknya. Kami hanya berusaha memberikan yang terbaik untuk mahasiswa. Kalaupun misalnya ada nadanya suaranya tinggi, itu hanya untuk supaya mahasiswanya bisa nangkep pelajarannya dengan baik gitu. Jadi dokter gigi yang keren banget nanti. Tapi kalau dibilang galak enggak sih, itu mah mitos.
Dia nggak takut. Kalau menurut saya sih dokter-dokter di FKG Unisula nggak ada yang galak ya. Yang kalau menurut saya ya, karena cuman ya mungkin nanti kita kapan-kapan bisa nanya langsung ke teman-temannya mahasiswa atau profesi kalau itu. Boleh. Oke, ada yang mau disampaikan sama Sobat Gigi? Kalau dari saya, misalnya untuk teman-teman sobat-sobat Gigi di rumah yang masih bingung lulus SMA mau ngapain atau jadi dokter gigi itu ngapain, gak usah ragu. Dokter gigi adalah salah satu pilihan profesi yang insya Allah itu bermanfaat untuk masyarakat, ilmunya sangat menyenangkan, tidak hanya berbicara tentang mengembalikan kesehatan seseorang, tetapi kita juga ngomongin tentang psikologis yang tadi udah disampaikan sama Dokter Putri. Terus kita juga ngomongin tentang estetik seseorang gitu. Jadi ayo silahkan daftar ke Fakultas Kedokteran Gigi. Nanti kita ketemu, kita belajar bareng-bareng, bisa jadi dokter gigi yang hebat. Gitu kalau dari saya. Oke. Dokter Putri? Oke, buat sobat gigi semuanya yang mungkin masih bingung habis lulus mau jadi apa, banyak-banyak aja baca. Kalau dari saya misalnya yang suka kesehatan, bolehlah tengok dokter gigi itu ngapain. Jadi kesehatan itu bukan hanya tentang dokter umum, bukan hanya tentang badan, tapi juga tentang gigi. Badan sehat, giginya nggak sehat, maka badannya nggak akan nggak akan sehat. Gitu. Oke. Makasih ya Dokter Sela, Dokter Putri. Seru banget nih ngobrolannya. Lain kali kita ngobrol lagi ya. Oke. Ya, Sobat Gigi, alhamdulillah kita tadi udah ngobrol-ngobrol singkat sama Dokter Putri sama Dokter Sela tentang kedokteran gigi, dan ternyata dokter gigi itu menarik banget. Yang dipelajari itu nggak hanya sekedar sakit gigi gitu aja, tapi dari gigi itu kita bisa menampilkan penampilan kita yang cantik tuh seperti apa sih, yang menarik tuh, yang good looking tuh seperti apa begitu. Dan profesi kedokteran gigi itu sendiri juga profesi yang mulia ya, yang bisa menjadi amal pahala kita di akhirat nanti insya Allah gitu ya. Dan untuk pendaftaran masih bisa ya, pendaftaran di FKG Unisula masih bisa ya. Untuk infonya nanti bisa dilihat di IG-nya FKG Unisula Official. Dan terima kasih Dokter Putri, Dokter Sela, sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di YouTube FKG Unisula. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.